pasukan gelar operasi Zebra Seligi di Mapolres Tanjung Pinang. Gubernur Kepri kukuhkan Satgas Sabar Pungli Provinsi Kepri di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Anda saat ini bersama dengan saya Siska Ramalia pada Kabar Kepri edisi hari ini. Dan pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi seputar Kepulauan Riau yang telah kami rangkum secara mendidik dan hanya untuk Anda. Dan pemirsa, inilah informasi pertama. Pada hari kedua seminar Capacity Building Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di KSPN Lagoy oleh Kementerian Pariwisata melalui Dinas Pariwisata Provinsi Kepri dipaparkan oleh tim manajemen pusat KSPN bahwa pada sektor pariwisata sebagai lahan penerimaan lapangan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Dampak dari industri pariwisata terhadap kesempatan kerja, di sini kita bisa melihat. Memasuki hari kedua, peserta seminar Capacity Building Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Lagoy, Bintan, dan sekitarnya dilaksanakan pada hari Selasa 15 November 2016 di Agro Beach Resort and Spa. Tim manajemen pusat KSPN selaku tenaga ahli individu Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sekitar 6,9%, jauh lebih tinggi dari kegiatan industri agrikultur, manufaktur otomotif dan sektor pertambangan. Penyerapan tenaga kerja sekitar 9,8 lapangan pekerjaan yang sudah disiapkan, yang diserap dari kegiatan pariwisataan. Kemudian dalam penciptaan lapangan pekerjaan juga memberikan pertumbuhan kurang lebih sekitar 30% dalam 5 tahun. Kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan termurah dibanding dengan rata-rata industri lainnya. Untuk sektor pariwisata masuk di dalam 5 besar sektor yang mendukung PDB nasional setelah minyak dan gas bumi, kemudian batu bara, minyak kelapa sawit, kemudian karet olahan. Hendy Tamara SD memaparkan bahwa sektor pariwisata sebagai penyumbang lapangan pekerjaan yang tak pernah habis dalam kondisi apapun. Pariwisata disebut sebagai sektor pencipta lapangan kerja termurah dan mampu dengan gampang trading dan menjadi investor yang hendak bergabung membangun destinasi. Mengingat destinasi pariwisata bahari unggulan di Indonesia khususnya Kepri menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun belakangan ini. Kita lihat daya saing harga ya sebagai satu poin ya. Kalau menurut saya di Bintan kita peluang itu jadi kendala dan itu mungkin satu masalah yang paling penting sesuai dengan yang kita sudah bicarakan semalam. Kita memang ya, persepsi tamu kita di Bintan sebagai destinasi yang mahal itu. Andri TV Kepri mengabarkan. Di hari kedua, seminar Capacity Building juga dilaksanakan fokus grup discussion ketiga dengan agenda penyusunan rencana induk dan rencana detail KSPN Lagoy, Bintan, dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari FGD 1 dan 2. Fokus grup discussion ketiga penyusun rencana induk dan rencana detail KSPN Lagoy, Bintan, dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari FGD 1 dan FGD 2 sebelumnya. Antusias peserta FGD dalam memberikan sumbang saran dan pernyataan sangat membantu sekali sebagai masukan kelengkapan penyusunan dokumen KSPN Lagoy, Bintan, dan sekitarnya. Rencana detail di Trikora 4. Ketika kita menyusun rencana induk dan rencana detail, kita tidak bisa melepaskan dari kajian lingkungan hidup strategis itu, Pak. Karena untuk pariwisata keberlanjutan itu yang pertama. Yang kedua, jika kita bicara rencana detail dan rencana induk ini, tidak terlepas dari rencana apa, Pak? Landscape atau rencana vegetasinya. Nah, saya menyarankan bahwa vegetasi yang ada di lingkungan itu juga dipikirkan. Asrul, peserta dari Bapeda Kabupaten Bintan, mengusulkan untuk memasukkan satu dokumen Lagoy
yakni kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, haruslah ada mestinya. Ya, saya rasa ini banyak informasi ya, bukan pertanyaan, tapi lebih banyak usulan-usulan, pendapat, masalah tadi KLHS dan vegetasi setempat yang berpikirkan rumah pohon. Ya nanti kami tentu harus menanam pohon-pohon dulu yang sesuai kalau memang akan dikembangkan fasilitas rumah yang berdiri di atas pohon. Kemudian area parkir yang tadi diusulkan sepertiga dari area parkir itu hiburan yang juga sekaligus juga nanti kami akan pikirkan, dan kami akan koreksi ini karena di Koran 4 bukan di KM ini di 48 55 juga. Di dugong ya, nanti brandnya juga mungkin nanti membuat orang penasaran di situ ada dugongnya ini ya. Andri, TV Kepri mengabarkan. Polres Tanjung Pinang menggelar apel pasukan operasi Zebra Seligi 2016 yang dilaksanakan di lapangan markas Polres Tanjung Pinang. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Pinang AKBP Joko Bintoro dan direncanakan operasi Zebra Seligi 2016 ini dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 29 November mendatang. Polres Kota Tanjung Pinang melaksanakan apel gelar pasukan operasi Zebra Seligi 2016 dengan tema meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Apel dilaksanakan di Polres Tanjung Pinang pada Rabu pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Tanjung Pinang AKBP Joko Bintoro. Operasi Zebra Seligi 2016 menyasar wilayah dalam dan perbatasan Kota Tanjung Pinang, seperti yang dikatakan Kapolres Tanjung Pinang AKBP Joko Bintoro. Kapolres berharap setiap harinya masyarakat dapat semakin tertib dalam kelengkapan berkendara dan mematuhi aturan lalu lintas. Pada orang, kepada kelengkapan kendaraan, kitanya sekitar 60, ya kan, terus dibantu dari rekan-rekan POM TNI, ya kita ada kerjasama. Nanti juga kita minta juga dari Dinas Perhubungan, khususnya Dinas Perhubungan Darat LHJSI. Ya nanti makanya kita harus bisa melihat. Setelah hasil baru kita bisa dianet perbandingan 2015 dengan 2016 ini kan setelah kegiatan selesai baru kita anet, ya kan, berapa kejadian seperti tadi dianet, dievaluasi itu. Yang pada utama dan meningkatkan saya harapkan bukan karena ada operasi Zebra itu masyarakat tertib, tetapi hari-hari ya setiap hari masyarakat tertib dan berkendaraan, ya kan, patuhi semua rambu-rambu lalu lintas, bawa kelengkapan administrasi kendaraan bermotor dalam artian STNK-nya, SIM-nya, dan lengkapi kendaraan. Rencananya operasi Zebra Seligi 2016 tersebut akan dimulai tanggal 16 sampai dengan 29 November 2016 mendatang. Supaya seluruh masyarakat kita mematuhi aturan yang ada, ya. Dan operasi Zebra Seligi ini bukan pertama kali, setiap tahun menjelang perayaan Tahun Baru, Hari Raya, Natal. Jadi saya minta kesadaran seluruh pengguna jalan, terutama yang baik kendaraan roda 2, roda 4, supaya patuh kepada aturan yang telah disampaikan. Effendi Abidin, TV Kepri mengabarkan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan melaksanakan pelatihan sistem jaminan halal yang merupakan kegiatan fasilitas sertifikasi halal bagi industri kecil menengah IKM Pangan Kota Tanjung Pinang, dan diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan. Pelatihan dibuka oleh Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Haji Syahrul SPD. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerahkan bantuan sertifikasi halal kepada IKM Kota Tanjung Pinang demi menyediakan sertifikasi keamanan pangan dengan sasaran tercapainya peningkatan kualitas IKM pangan yang memiliki kemampuan di bidang masing-masing. Selain itu dapat juga meningkatkan daya saing produk baik di pasar lokal dan insya Allah diharapkan mampu menembus pasar luar negeri. Sertifikasi jaminan halal ini sebenarnya diperuntukkan bagi IKM pangan, itu dalam rangka memperkuat legalitas gitu. Jadi kita seperti yang Pak Wakil tadi utarakan bahwa produk dari luar udah banyak masuk gitu loh. Nah, mereka sudah punya legalitas yang kuat, kemasannya sudah baik. Nah, kita mulai dari penguatan legalitas dulu. Setelah itu Pak Wali tahun depan akan konsen kepada kemasannya. Setelah itu baru kita bisa pasarkan, kita bisa go gitu loh.
Kadis Perindustrian sendiri, Pak Yatno, juga konsen ke situ. Beliau pengennya kemasan itu ada baik. Nah, baru beliau akan merencanakan untuk kegiatan kita promosi keluar daerah, mungkin bisa keluar negeri karena kita berbatasan dengan luar negeri dekat kan gitu. Kalau sertifikasi halal dari LPPOM MUI itu sudah ada invoice, dalam artian untuk ke arah sana kan mereka harus verifikasi langsung ke lapangan, yang diawali sekarang ini dengan pelatihan sistem jaminan halal. Jadi setelah mereka nanti mendapatkan sertifikat halal, mereka harus tetap. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan, sehingga dapat diterima di pasar tradisional dan modern. Dalam pelatihan tersedia 20 sertifikat halal bagi 20 peserta IKM Kota Tanjung Pinang yang hadir. Diharapkan dapat memberi dorongan dan motivasi kepada IKM untuk bisa bertanggung jawab menjaga kualitas keamanan dan kebersihan produksi. Rusmin. Yang ini apa nih Bang kegiatannya? Ini bantuan halal, sertifikat halal. Barang makanan kita kan dikonsumsi gitu kan. Jadi sertifikat halal sangat penting. Effendi Abidin, TV Kepri mengabarkan. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Kepri. Dengan komitmen amin. Maka pemerintah kembali tidak ada bantuan operasional yang ada itu operasional sekolah Indonesia ini. Kalau siswa itu biaya. Pemirsa, Kabar Kepri kembali ke hadapan Anda. Musyawarah Daerah Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kepri resmi ditutup pada Selasa malam lalu. Dan Dr. Haji Tengku Said Arif Fadila, SOS MSI terpilih sebagai Ketua Kuartir Daerah untuk masa bakti 2016-2021. Penutupan Musyawarah Daerah Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kepri telah dilaksanakan pada Selasa malam di Hotel Bintan Plaza, Tanjung Pinang. Terpilih sebagai Ketua Kuartir Daerah untuk masa bakti 2016-2021, Kakak Dr. Haji Tengku Said Arif Fadila, SOS MSI, yang sebelumnya sebagai Ketua Harian Pramuka Kuarcap Karimun. Beliau menargetkan pramuka di masa yang akan datang dapat lebih berkembang dengan melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan Kepri. Dalam kesempatan tersebut ditetapkan juga formatur untuk memilih susunan kepengurusan Kuarda Gerakan Pramuka Kepri. Pertanggungjawaban Kuartir Daerah masa bakti 2011-2016. Laporan ini diterima oleh seluruh peserta, seluruh kuartir cabang, namun dengan beberapa catatan. Mengaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada forum. Saya memang sebelumnya Ketua Harian Pramuka Kuarcap Karimun. Jadi memang saya sudah lama ikut dan aktif di kegiatan kepramukaan, dan saya memang dibesarkan di pramuka gitu, dan sudah biasa dengan kehidupan kepramukaan.
Dengan dipercayanya saya menjadi Kakwarda, berarti saya harus mengembangkan pramuka di Provinsi Kepulauan Riau ini. Itu kita harapkan. Tapi dalam bekerja, kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan kita sesama tim, seluruh kepengurusan itu sangat diperlukan. Jadi maka itu kita mendorong bagaimana seluruh pengurus Kakwarda ini, anak-anak kita yang berada di gugus-gugus, di sekolah, supaya aktif ikut kegiatan kepramukaan. Karena kegiatan kepramukaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 bahwa pramuka ini bisa membantu dan mendorong anak-anak. Jadi memang diakui. Harzani, TV Kepri mengabarkan. Dalam rangka peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia tahun 2016, Komisi Informasi Provinsi Kepri menggelar penganugerahan karya jurnalistik transparansi 2016 di PIH Batam. Hal ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dalam mengakses informasi publik. Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu yang diperingati secara internasional, serta berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana tahun ini tema yang diangkat keterbukaan informasi publik menjamin kualitas hidup yang lebih baik. Komisi Informasi Provinsi Kepri melaksanakan penganugerahan kepada insan jurnalis Provinsi Kepri sebagai tanda meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak untuk tahu dalam mengakses informasi publik. Selamat dan sukses untuk Komisi Informasi Kepulauan Riau yang pada hari ini menyelenggarakan acara Anugerah Karya untuk Jurnalistik Transparansi 2016. Semoga kegiatan ini makin mendorong Kepulauan Riau sebagai daerah yang membuka transparansi seluas-luasnya. Kalau tahun ini kita memberikan anugerah kepada media, maka tahun depan kita coba memberikan apresiasi anugerah terhadap badan publik transparansi di Kepulauan Riau. Terima kasih. Adapun beberapa kategori dalam penganugerahan karya jurnalistik transparansi 2016, yaitu kategori berita, kategori media sosial, kategori fotografi, serta memperebutkan juara favorit. Ini adalah merupakan momentum yang sungguh sangat baik bahwa kita bisa melibatkan teman-teman jurnalis, para penulis untuk bagaimana turut serta berpartisipasi dalam menyampaikan pesan-pesan keterbukaan informasi publik itu. Momentum ini tentu sangat tepat oleh karena tentu media-media cetak, elektronik, dan lain sebagainya selalu menyampaikan informasi-informasi yang akurat, yang baik kepada kalangan masyarakat. Maka tentunya dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang utuh tentang keterbukaan informasi publik, maka tentu harapan kita adalah tersampainya sebuah informasi yang secara akurat dan secara baik kepada masyarakat. Dan insya Allah momentum ini akan terus kita jaga dan kita terus melaksanakan pada tahun-tahun mendatang, dan tentu harapan kami adalah pelaksananya jauh lebih baik daripada apa yang telah kita hasilkan saat ini. Bambang, TV Kepri mengabarkan. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah diwakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani mencanangkan gerakan masyarakat hidup sehat serentak di 10 lokasi di Indonesia. Pemerintah pusat meluncurkan gerakan masyarakat hidup sehat di Pulau Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa kemarin untuk mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Pemerintah pusat meluncurkan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas di Pulau Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Selasa kemarin untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi menyatakan program itu didukung sejumlah kementerian, diantaranya Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada umumnya masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pola hidup, masalah sanitasi dan ketersediaan air. Penyebaran penyakit dapat dicegah bila fokus kesehatan pada upaya pencegahan dan sosialisasi agar masyarakat menumbuh kembangkan kemandirian keluarga serta berperilaku bersih dan sehat. Paradigma sehat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, permasalahan kesehatan yang timbul saat ini merupakan perilaku hidup yang tidak sehat dan sanitasi lingkungan
serta ketersediaan air bersih yang masih kurang memadai di beberapa tempat. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arifin Nasir mengungkapkan, dengan diadanya germas ini di Provinsi Kepri pada umumnya dan Belakang Padang pada khususnya, Kementerian tak hanya melihat dari aspek kesehatan saja, namun semua aspek kehidupan masyarakat. Yang paling penting adalah masyarakat Belakang Padang harus bersyukur. Karena itu Kemdikbud sebetulnya sebelum ada gerakan ini sudah ada namanya gerakan sanitasi sekolah. Gerakan sanitasi sekolah ini melibatkan seluruh murid, guru, sekolah dan seluruh pengelola sekolah. Nah, sehingga kita programkan namanya di bantuan operasional sekolah. Itu salah satu yang wajib dilakukan oleh sekolah adalah gerakan sanitasi sekolah. Acara itu satu kebijakan nasional dan yang paling penting adalah Provinsi Kepri, khususnya Batam, lebih khususnya Belakang Padang, dijadikan tempat untuk peluncuran germas ini yang tadinya pejabat pusat tidak tahu di Belakang Padang. Dengan acara ini dia bisa melihat secara jelas. Wina TV Kepri mengabarkan. Gubernur Kepri Haji Nurdin Basirun Selasa sore mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli dengan tujuan pelayanan publik akan lebih baik, dan Satgas Saber Pungli Provinsi Kepri yang dilantik ini diketuai oleh Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Samuel Barelang. Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau, melantik Satgas Saber Pungli. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri beserta jajaran dan Rem 033 WP dan Lantamal Tanjung Pinang, Kajati Kepri, para kepala daerah se-Kepri, unsur FKPD tingkat Provinsi Kepri, unsur FKPD Kota Kabupaten, DPRD Kepri, dan Ombudsman Perwakilan Kepri. Yang dilantik sebagai ketua dalam Satgas Saber Pungli ini adalah Irwasda Polda Kepri, Kombes Pol Samuel Barelang. Nurdin Basirun mengatakan Satgas ini bertujuan agar pelayanan publik akan semakin lebih baik lagi. Mengucapkan syukur dari Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Selasa tanggal 15 November 2016. Saudara-saudara sebagai tim Satuan Tugas Berantas Pungutan Liar Saber Pungli Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 2317 tahun 2016 tanggal 11 November 2016. Sebelum dikukuhkannya Satgas ini, tim Polda Kepri sudah melakukan OTT Pungli di Dinas Kependudukan Kota Batam dengan menetapkan 2 orang tersangka, salah satunya merupakan kasih pada dinas tersebut dan beberapa kasus pungli lainnya. Pengukuhan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar ini melibatkan 3 pihak dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan ditandatangani oleh Kapolda Kepri, Kajati Kepri, dan Gubernur Kepri. Fahrul TV Kepri mengabarkan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Dengan komitmen saya ingin menghadapi dan sebagainya. Maka pemerintah tidak ada bantuan yang ada itu operasional sekolah Indonesia ini. Kalau siswa itu biaya Selamat pagi Kepri, bersama saya Meiza.
Bincang Pagi tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Mengulas ragam informasi terhangat seputar Kepulauan Riau. Pemirsa, sebanyak 1.100 rumah tangga sasaran di Kecamatan Galang menerima bantuan berupa sembako bersubsidi. Masyarakat hanya membayar Rp50.000 untuk paket sembako yang terdiri dari 5 kg beras, 2 kg gula, dan 2 liter minyak goreng dalam kemasan. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Batam, Abidun Pasaribu mengatakan, jumlah paket sembako tersebut sekitar Rp109.000, namun masyarakat cukup membayar Rp50.000 saja. Abidun mengatakan warga yang berhak menebus sembako murah ini adalah rumah tangga sasaran yang sebelumnya sudah menerima kupon. Tapi berdasarkan kesepakatan warga, bila sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat ada penerima kupon yang tidak mengambil sembakonya, maka bisa ditebus warga lain. Program sembako murah ini merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan. Kalau tahu kalau banyak SMS. Siapa yang mendapat kupon maka itulah yang akan mendapat paket nanti. Kecuali jam yang ditentukan biasa sampai jam 2 tidak datang yang menerima tarik kupon, maka akan kita berikan kepada masyarakat yang lain. Setuju Pak Baik? Terakhir kemarin pada kisaran 45. Kalau saya tidak keliru. Artinya justru angka kemiskinan kita itu terkesan meningkat. Dari 36 jadi 45. Berdasarkan data jumlah rumah tangga sasaran atau RTS di Batam saat ini sebanyak 36.000 RTS. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan ada 2 data kemiskinan di Batam. Berdasarkan data pendataan Program Perlindungan Sosial atau PPLS 2011, RTS di Batam berkisar 36.000. Namun dari data statistik terakhir ada di kisaran 45.000. Wina TV Kepri mengabarkan. Kapal patroli B dan Cukai BC 9004 berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 3 kapal yang bermuatan bawang merah, yaitu KM Karya Sakti, KM Diandra, dan KM Tanpa Nama dari Batu Pahat dan Kuala Linggi, Malaysia, dengan tujuan Bengkalis dan Tanjung Batu sebanyak 52,7 ton bawang merah. Total nilai barang sekitar Rp1.581.600.000 dan potensi kerugian negara mencapai Rp458.490.000. Selain itu, kerugian negara secara imaterial merugikan petani dan pasar lokal di dalam negeri. Pelaku yang diamankan sebanyak 10 orang dan saat ini sedang dimintai keterangan oleh penyidik bidang penyidikan dan barang hasil penindakan. Dan proses hukum yang sekarang berjalan terhadap bawang itu karena ada yang tenggelam, maka proses pidananya tidak kita lanjutkan karena minimnya barang bukti, dan itu sudah kita lakukan dengan penggunaan sanksi administrasi sebesar 15 juta dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Pabeanan. Pelaku melanggar pasal 102 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Ajun TV Kepri mengabarkan. Mengakhiri informasi kita pemirsa, aparat B dan Cukai Kepulauan Riau menangkap KM Sumber Baru yang hendak menyeludupkan sekitar 335 karung padat atau bulk price pakaian bekas asal Port Kilang Malaysia, tujuan Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Kabid P2 DJBC Khusus Kepri Raden Evi Suhartantio mengatakan penangkapan ini termasuk dalam rangkaian patroli rutin BC Kepri yang merupakan upaya Bea dan Cukai untuk menegakkan peraturan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta melindungi masyarakat dari keluar masuknya barang-barang ilegal.
Kapal tersebut ditangkap pada 8 November 2016 oleh kapal patroli Bea dan Cukai BC 20010 di perairan Gosong, Tambun Tulang dan didapatkan 335 karung balpres asal Port Klang, Malaysia. Barang-barang tersebut tidak dilengkapi manifest. Selain itu, pakaian bekas merupakan barang larangan dan pembatasan. Yang di Batam ya, Ajun juga di situ juga. Saya. Kalau misalnya itu kan minta tolong, masih nge-report. Kronologisnya tindakan atas satu kapal sumber baru dengan muatan 335 balpres atau pakaian bekas pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 oleh Satuan Tugas Patroli Bea Cukai dengan nomor lambung BC 200.010 ya pada pukul 4.30 dari pagi subuh di perairan Gosong, Tambun Tulang. Jadi dekat perairan Asahan. Ini muatan berangkat dari Port Klang menuju ke Tanjung Balai Asahan. Jadi pada saat penindakan ada 4 buah APK kapal, 4 orang APK kapal, yang 2 menceburkan diri dengan menggunakan life vest. Jadi menceburkan diri itu menggunakan pelampung yang 2. Yang 2 tidak menceburkan diri dan berhasil dilakukan tindakan dan berhasil didirigir di Kanwil DJPJ khusus Kepulauan Riau. Tadi sudah saya katakan Kanwil, jadi nilainya kurang lebih 1,5 M. Perkiraan nilai barangnya 1,5 M. Kapal, muatan beserta nahkoda dan awaknya akan dilimpahkan ke bidang penyidikan dan penanganan barang hasil penindakan untuk penyidikan lebih lanjut. Ajun TV Kepri mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita edisi hari ini di Kabar Kepri. Anda juga bisa mengirimkan info liputan dan kritik saran melalui SMS center kami di 081274364433. Dan pemirsa, saya Siska Ramalia mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri. Maka pemerintah tidak ada bantuan operasi yang ada itu bantuan operasional sekolah Indonesia ini. Kalau siswa itu biaya Selamat pagi Kepri, bersama saya Meiza. Bincang Pagi tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, mengulas ragam informasi terhangat seputar Kepulauan Riau.
ada itu memang operasional sekolah. Kalau siswa itu biaya